Indonesia adalah negara yang subur dan kaya akan hasil bumi. Tapi tahukah kamu, ada beberapa komoditas pertanian Indonesia yang belum terkalahkan di dunia. Apa saja? Tonton video ini sampai habis dan pastikan kamu subscribe agar tidak ketinggalan fakta menarik lain. Di urutan pertama, yaitu kelapa. Indonesia bukan hanya sekedar penghasil kelapa, tapi yang terbesar di dunia. Dengan produksi mencapai 19,4 juta ton per tahun, kita jauh mengungguli Filipina dan India. Provinsi-provinsi utama penghasil kelapa Indonesia meliputi Sulawesi Utara, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara. Beberapa kabupaten dan kota yang menjadi sentra produksi kelapa terbesar antara lain. Pertama di Provinsi Sulawesi Utara, ada Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Bolang Mongondo, terkenal sebagai produsen kelapa dengan kualitas ekspor. Di urutan kedua, ada Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, dijuluki sebagai Negeri Seribu Kelapa karena luasnya perkebunan kelapa di daerah ini. Di urutan ketiga dan keempat ada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Pacitan merupakan daerah utama penghasil kelapa di Pulau Jawa. Di urutan kelima dan keenam ada Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya Maluku Tengah dan Sumba Timur, memiliki perkebunan kelapa yang cukup luas, menghasilkan produk kelapa berkualitas tinggi. Namun, meskipun menjadi produsen terbesar, Indonesia masih tertinggal dalam ekspor produk turunan kelapa dibanding Filipina yang meraup keuntungan lebih besar. Filipina unggul dalam industri pengolahan kelapa seperti minyak kelapa murni yaitu VCO, santan instan, dan serabut kelapa yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Di Indonesia, produk turunan kelapa yang dihasilkan antara lain pertama, minyak kelapa dan VCO atau Virgin Coconut Oil digunakan dalam industri pangan dan kosmetik. Urutan kedua ada kopra, bahan baku utama untuk minyak kelapa yang banyak diekspor ke berbagai negara. Di urutan ketiga ada santan kelapa, banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman. Di urutan keempat ada gula kelapa, alternatif gula alami yang kini banyak diminati di pasar internasional. Di urutan kelima, ada arang tempurung kelapa. Banyak diekspor ke Timur Tengah sebagai bahan bakar alami untuk sisa. Keenam, ada sabut kelapa, dimanfaatkan untuk pembuatan matras, jok mobil, dan bahan baku industri tekstil. Sayangnya, banyak petani kelapa Indonesia yang masih menjual kelapanya dalam bentuk mentah atau kopra dengan harga rendah. Jika industri olahan kelapa kita lebih berkembang, Indonesia bisa meningkatkan nilai ekspor dan menghasilkan keuntungan lebih besar. Dukungan dari pemerintah dan pelaku industri sangat dibutuhkan agar petani kelapa bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Segmen kedua yaitu sawit. Kelapa sawit menjadi komoditas strategis Indonesia. Produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2020 mencapai 51,63 juta ton, lebih dari 2 kali lipat Malaysia. Indonesia memiliki perkebunan sawit yang tersebar di berbagai daerah, terutama di Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Sentra utama perkebunan sawit dengan hasil produksi yang besar. Selanjutnya ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur menyumbang produksi sawit terbesar di Indonesia. Dan yang terakhir ada Sulawesi dan Papua, daerah yang mulai berkembang sebagai sentra baru industri sawit. Namun tahukah kamu, 55% lahan sawit dikuasai oleh perusahaan swasta, 38,6% oleh perusahaan besar nasional, sementara hanya 6% yang dimiliki oleh petani rakyat. Ini menjadi tantangan bagi kesejahteraan petani kecil yang menggantungkan hidupnya dari sawit. Produk turunan sawit meliputi pertama ada minyak sawit mentah atau CVO, diekspor ke berbagai negara sebagai bahan baku industri makanan dan kosmetik. Di urutan kedua ada biodiesel, bahan bakar alternatif yang semakin diminati dunia. Dan yang ketiga ada margarin dan minyak goreng, produk olahan yang banyak digunakan dalam konsumsi sehari-hari. Meski menjadi penguasa minyak nabati, industri hilirisasi sawit di Indonesia masih bisa dikembangkan lebih jauh agar nilai tambahnya semakin besar. Di segmen ketiga ada porang, tanaman ekspor yang sedang naik daun. Siapa sangka tanaman liar yang dulunya diremehkan kini menjadi primadona ekspor. Porang memiliki kandungan glukomanan tinggi yang dicari oleh Jepang, Korea, dan China. Indonesia memiliki sentra produksi porang utama ada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Bojonegoro menjadi pusat produksi utama. Selanjutnya ada di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Wonogiri dan Kebumen yang sedang mulai mengembangkan budidaya porang. Selanjutnya ada Sumatera dan Pulau Sulawesi. Beberapa daerah mulai mengadopsi porang sebagai komoditas baru. Pada semester 1 tahun 2021, Indonesia mengekspor 14,5 ribu ton porang senilai 200 miliar. Produk olahan porang antara lain yaitu tepung porang atau konnyaku flour digunakan dalam industri makanan sehat. Yang kedua ada mie shirataki, alternatif mie rendah kalori yang populer di Jepang saat. Selanjutnya yang ketiga ada glukomanan ekstrak, bahan dasar produk farmasi dan suplemen. Jika pengelolaannya semakin baik, Indonesia bisa menjadi raja porang. Segmen selanjutnya yaitu cengkeh. Indonesia menguasai 79% pasar cengkeh dunia dengan produksi mencapai 134 ribu ton. Kita unggul jauh dari negara lain. Sentra produksi cengkeh
cengkeh utama berada di Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara, daerah penghasil cengkeh berkualitas tinggi. Selanjutnya ada di Jawa Timur dan Bali, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi dan Tabanan, terkenal dengan perkebunan cengkeh. Selanjutnya ada di Pulau Sumatera dan Nusa Tenggara. Beberapa daerah mulai mengembangkan perkebunan cengkeh sebagai komoditas unggulan. Cengkeh digunakan dalam berbagai industri, mulai dari rokok kretek, industri utama yang menyerap sebagian besar produksi cengkeh dalam negeri. Yang kedua ada minyak atsiri cengkeh, yaitu bahan baku parfum, kosmetik, dan farmasi. Yang ketiga ada rempah makanan, digunakan dalam berbagai masakan dan minuman herbal. Namun, sayangnya nilai tambah produk cengkeh masih bisa ditingkatkan agar keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar lagi. Itulah 5 hasil pertanian Indonesia yang belum terkalahkan di dunia. Potensi besar ini harus kita manfaatkan dengan lebih baik agar ekonomi semakin maju. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan pastinya tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu.